الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم مذكرا إليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين، إخوة الله، حاضرين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Biqauli hamdalah, dengan ucapan pujian kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kembali kita awali khutbah Jumat di hari mulia ini dengan senantiasa bersyukur atas segala karunia yang Allah masih anugerahkan kepada kita di detik siang hari ini. Khususnya ketika kembali Allah memilih kita di antara sekian banyak hamba-Nya untuk dilembutkan hati kembali merespon panggilan menunaikan ibadah salat Jumat. Bukan tanpa alasan Allah kembali memilih kita untuk bertemu dalam suasana ibadah Jumat di siang hari ini. Allah ingin kita kembali mendekat kepada-Nya setelah kesibukan aktivitas kerja kita. Allah ingin kita kembali saling berwasiat, tawasau bil haqq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan untuk kembali meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa merasa bahwa tidak ada satu ruang pun, satu tempat pun, satu keadaan pun yang bisa menutupi pengawasan Allah kepada kita dimanapun kita berada. Semoga ketakwaan tersebut akan senantiasa istiqomah ada pada diri kita masing-masing sampai ketika Allah memanggil kita menemui ajal dan keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Billah rahimani wa rahmatullah. Tepat di hari Jumat kedua di bulan Syawal 1446 Hijriah ini, masih di dalam suasana kegembiraan dan kebahagiaan hari raya Idul Fitri, tidak berhenti kita bermuhasabah, berintrospeksi diri, terutama tentang kualitas ibadah kita. Khususnya ketika bulan Ramadan kemarin beserta segala fadilah dan keutamaannya telah berlalu meninggalkan kita. Bulan ini, bulan Syawal, sesuai dengan namanya, artinya adalah irtifaq, peningkatan amal ibadah kita setelah dilatih 1 bulan lamanya kemarin, pembiasaan kembali setelah kita berlatih selama 1 bulan Ramadan tersebut. Ketika Idul Fitri kemarin tiba, setiap kita, bahkan setiap muslim merasa gembira dan berbahagia, menyatakan bahwa masing-masing mereka berada dalam hari kemenangan. Entah itu kemenangan yang sejati setelah dengan maksimal mereka melaksanakan ibadah pada 1 bulan Ramadan tersebut, atau hanya sekedar pengakuan lisan saja merasa menang karena justru selama Ramadan sering melalaikan ibadah di dalamnya, atau justru kemenangan karena merasa sudah bebas dari segala tekanan dan belenggu kebebasan selama bulan Ramadan tersebut. Sebagian lain mengatakan bahwa Idul Fitri berarti mereka kembali kepada kesucian diri mereka, sehingga justru di bulan-bulan berikutnya membuat mereka terlena dan menganggap remeh segala dosa dan maksiat ini karena merasa sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan seperti inilah yang seharusnya menjadi bahan koreksi, introspeksi dan evaluasi untuk kita semua. Di mana banyak di antara kita yang beramal, melakukan ibadah dan ketaatan hanya pada waktu 1 bulan Ramadan saja. Tetapi ketika Ramadan sudah berlalu, di lain waktu, di bulan-bulan lain, maka hilang pula ketaatan dan semangat untuk melakukan ibadah itu. Bahkan masjid-masjid kembali sepi dari jamaah. Al-Quran mulai jarang dikumandangkan kembali. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang kita senang, yang kita takuti, yang kita taati pada bulan Ramadan kemarin adalah Allah Subhanahu wa taala yang sama
pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan tentu ini merupakan sebuah kemunduran bagi setiap muslim apabila kebiasaan kemunduran tersebut dilestarikan dalam hidupnya. Hasan al-Basri rahimahullah, tatkala beliau melihat fenomena seperti ini di kalangan kaum muslim, beliau mengatakan, laisal mu'min may ya'mal yawman aw yawmayn. Orang beriman itu bukanlah orang yang hanya beramal sehari atau 2 hari saja, atau pada bulan-bulan tertentu saja. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadah kepada Allah dan sembahlah Allah sampai datang kepada al-yaqin, yakni kematian. Para ulama menyebutkan bahwa maksud dari al-yaqin adalah kematian atau ajal kita. Maknanya, beribadahlah kamu sampai ajal menjemputmu. Dan itulah yang disebut dengan istiqamah, yaitu melazimi ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ada makalah Arab yang mengatakan, kun 'abdan rabbaniyyan wa la takun ramadhaniyyan. Jadilah hamba yang rabbani, hamba Allah yang sesungguhnya, dan janganlah jadi hamba Ramadan, hanya 1 bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada manusia yang taat sepanjang hidupnya, sebagaimana Allah juga murka terhadap orang yang bermaksiat sepanjang hidupnya. Dan inilah bentuk keistiqomahan. Ikhwan fillah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hamba-hambanya untuk terus menjaga keistiqomahan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah pernah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Surat Al-Fussilat ayat 30. Dan istiqamah memanglah bukan perkara yang mudah, karena usaha kita akan senantiasa mendapatkan godaan dari syaitan terkutuk agar kita bermaksiat dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan janji syaitan untuk senantiasa sepanjang masa menyesatkan manusia selama-lamanya. Dan inilah yang harus menjadi kewaspadaan bagi kita. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'ahdiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur kepada-Mu. Surat Al-A'raf ayat 16. Sehubungan dengan ayat tersebut, maka Imam Qatadah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa syaitan akan datang kepada manusia dari depan mereka adalah dengan mengabarkan bahwa tidak akan ada hari kebangkitan, tidak akan ada surga dan neraka setelah kematian. Dari arah belakang mereka dengan menghias perkara dunia dan senantiasa mengajak manusia untuk condong kepadanya. Dari kanan mereka dengan membuat mereka menunda-nunda untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Dan dari arah kiri mereka dengan menghias kejahatan dan kemaksiatan begitu indah dalam mata manusia, mengajak manusia kepadanya dan memerintahkannya untuk melakukannya. Dan ia akan datang dari semua arah selain dari atas, karena ia tidak sanggup menghalangi seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Ramadan sudah berlalu, sebenarnya masih ada tugas yang lebih berat bagi kita, yakni tetap menjaga keistiqomahan amaliyah kita selama Ramadan kemarin, melanjutkan kebiasaan baik kita yang sudah kita latih 1 bulan Ramadan kemarin. Bukan tidak boleh kita bergembira dengan Idul Fitri, tetapi yang lebih penting lagi adalah meningkatnya kebaikan kita, ketaatan kita, amal soleh kita setelah segala kebaikan.
kita kerjakan selama 1 bulan Ramadan. Dan inilah salah satu tanda dari diterimanya amal kita selama Ramadan tersebut, yakni kebaikan lanjutan setelah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya suatu amal kebaikan adalah adanya kebaikan-kebaikan lanjutan setelahnya. Semoga Allah senantiasa menolong kita dalam keistiqomahan kita ada kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والضلال بعد رمضان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان ومن كل زمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشهدوه بالفضل يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله